Melihat Gao Qilan yang genit, Gao Qiqiang sama sekali tidak pemarah. Apakah karena kedua gadis itu? Gao Qiqiang menatap Gao Qilan dan bertanya. Kakak, kamu sudah tahu. Gao Qilan tersenyum canggung. Dalam keluarga Gao, apakah ada yang bisa disembunyikan dariku? Gao Qiqiang tersenyum. Kamu juga bilang, karena kamu tidak bisa menyembunyikannya darimu, kamu tidak peduli jika saudara laki-laki kedua menangkap dua gadis dan ingin menghancurkan mereka. Petik 2. Untungnya, aku tiba di waktu, kalau tidak keduanya gadis itu sudah dimanjakan oleh saudara laki-laki kedua. Kakak kedua adalah orang cabul, dia sangat tidak berharga, aku ingin melihatnya dan memarahinya. Kata Gao Qilan dengan marah. Kakak keduamu memang harus mengurusnya, tapi jangan selalu memarahi kakak keduamu, bagaimanapun juga dia adalah kakakmu. Petik 2. Kata Gao Qiqiang. Saudaraku, kapan kamu akan mencarikanku adik ipar? Gao Qilan bertanya. Aku akan melupakannya. Melihat kalian membuatku pusing. Aku tidak punya waktu untuk menemukan adik iparku. Untuk melindungimu, dan pergi ke gudang untuk mendapatkan beberapa susunan yang menyelamatkan jiwa. Kamu sendiri harus berhati-hati, jangan membuat masalah. Jika kamu terluka, aku akan merasa kasihan padamu. Gao Qiqiang menatap Gao Qilan tak berdaya dan berkata. Terima kasih kakak, aku mencintaimu. Gao Qilan mencium pipi Gao Qiqiang, dan segera berlari keluar. Melihat punggung Gao Qilan, Gao Qiqiang tersenyum tak berdaya, siapapun yang membuatnya menyayangi adik perempuannya harus dimanipulasi. Gao Qilan mengambil susunan itu dan meminta tetua agung untuk mengirim 2 orang untuk melindunginya, lalu dia keluar dari rumah Gao dan pergi mencari gua yang disebutkan oleh Huo Feng dan yang lainnya. Chen Ping dan yang lainnya sedang berjalan di lapangan es. Dari waktu ke waktu, Anda akan melihat mayat beberapa biksu. Tempat yang awalnya damai di ujung utara sekarang tampaknya ini telah menjadi ladang pembunuhan. Bagaimanapun juga, didorong oleh kepentingan, semua orang akan menjadi egois. Mari kita semua berhati-hati dan berusaha untuk tidak berkonflik dengan orang lain. Tujuan kita adalah menemukan harta karun, bukan merampok sumber daya orang lain. Chen Ping berbisik. Apa yang dikatakan Chen Ping adalah untuk Ji Yun dan yang lainnya, lagi pula, Hua Gang dan Liu Ruyan tidak akan merampok sumber daya orang lain. Tapi Ji Yun dan yang lainnya tidak yakin, sebagai putra dari Sekte Feitian, mereka memiliki sifat lemah dan kuat di tulang mereka. Kakak Chen, jangan khawatir, karena aku mengikutimu, aku akan mendengarkanmu, kami hanya mencari harta karun. Ji Yun dengan cepat mengungkapkan kesetiaannya. Terutama melihat mayat biksu lain, Ji Yun saat ini juga tahu bahwa ada arus bawah yang melonjak di ujung utara ini. Setelah Chen Ping dan yang lainnya berbaris selama hampir sehari, Chen Ping tiba-tiba melambaikan tangannya dan membuat semua orang berhenti. Lalu dia menatap kantong salju kecil tidak jauh dari sana. Licik bukan apa-apa, keluarlah. Chen Ping berteriak keras pada kantong salju kecil itu. Benar saja, di bawah teriakan Chen Ping, 5 orang keluar perlahan. Pemimpinnya adalah Gao Qiji, putra ketiga dari keluarga Gao. Melihat Gao Qiji, wajah Hua Gu menjadi sangat jelek. Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi, dan itu masih di wilayahku. Gao Qiji menatap Chen Ping dengan cibiran di wajahnya. Chen Ping melirik Gao Qiji, dan kemudian pada orang di belakangnya, mereka hanya berada di peringkat kelima dari Fit Body Realm, jadi jangan takut sama sekali. Bahkan jika Chen Ping tidak bergerak, kekuatan Ji Yun di peringkat ketujuh dari alam fusion sudah cukup untuk menghadapinya. Iya, kebetulan sekali, kamu bersembunyi di sini, apakah kamu menungguku? Chen Ping bertanya tanpa panik. Namun, aku hanya menunggumu. Aku selalu ingat balas dendam cincin Kabupaten Jialing. Petik 2. Mata Gao Qiji sedikit menyipit, dan rasa dingin muncul di matanya. Jadi apa yang bisa saya ingat? Hanya Anda? Bagaimana Anda bisa menghentikan saya? Petik 2. Chen Ping tampak menghina. Gao Qiji melihat orang-orang di sekitar Chen Ping, kecuali Liu Ruyan dan Hua Guan, Siti Qiao dan wanita tua itu sama-sama berada di peringkat kelima dari alam pemasangan tubuh, dan Ji Yun berada di peringkat ketujuh dari alam tubuh pas. Dari segi kekuatan saja, memang lebih tinggi dari beberapa orang yang dia bawa.
Gao Qiji melirik Ji Yun dan yang lainnya sebelum berkata, "Saudaraku, kami dari keluarga Gao, dari keluarga Gao di ujung utara. Kamu pasti pernah mendengarnya sebelumnya, tapi siapa kamu?" Terlihat bahwa mereka bertiga, Ji Yun dan Siti Qiao, sepertinya tidak bersama Chen Ping. Saya pikir itu bisa dilihat dari posisi berdiri. Begitu Gao Qiji memimpin orang keluar, Liu Ruyan dan Hua Gang berdiri tepat di sekitar Chen Ping, seolah-olah mereka melindungi Chen Ping. Dan Siti Qiao dan wanita tua itu ada di sekitar Ji Yun, melindungi keselamatan Ji Yun. Dari sini, Gao Qiji menyimpulkan bahwa Chen Ping dan Ji Yun tidak bersama, mungkin mereka menemukan tim sementara bersama. Saya harus mengatakan bahwa kemampuan Gao Qiji untuk mengamati dan menilai cukup bagus. Saya Ji Yun dari Fei Tianzong. Ji Yun tentu saja pernah mendengar tentang keluarga Gao, dan mengetahui kekuatan keluarga Gao di ujung utara. Oh, ternyata saudara dari Sekte Fei Tian. Maaf. Petik 2. Aku sedang berlibur pribadi dengan orang ini. Kuharap saudara Ji Yun tidak ikut campur. Petik 2. Kata Gao Qiji dengan tangan terkepal. Ji Yun tertegun sejenak, dan ketika dia tidak tahu bagaimana menjawabnya, Chen Ping berkata perlahan, "Aku tidak butuh orang lain untuk campur tangan, aku bisa menjagamu." Ketika Gao Qiji mendengar ini, dia langsung tertawa. "Nak, apa yang kamu bicarakan? Omong besar apa? Aku membawa semua elit keluarga Gao kita, yang masing-masing memiliki kekuatan peringkat kelima dari Body Fit Realm. Hanya sendiri. Apakah kamu masih ingin menjaga kami? Silakan dan bermimpi." Petik 2. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya, tapi setelah kamu kalah, keluarlah dari sini dan jangan memprovokasi aku. Petik 2. Chen Ping tidak ingin membunuh Gao Qiji, karena sekarang Chen Ping tidak ingin membuat perseteruan maut dengan keluarga Gao. Hal terpenting bagi Chen Ping saat ini adalah menemukan harta karun itu. Bagus, jika Anda dapat mengalahkan anggota keluarga Gao saya pasti akan bersembunyi dari Anda ketika saya melihat Anda di masa depan. Petik 2. Gao Qiji langsung setuju, karena dia tidak percaya bahwa Chen Ping bisa menang. Kalian semua mengundurkan diri. Petik 2. Chen Ping meminta Hua Gang dan Liu Ruyan untuk mundur. Keduanya mengangguk, lalu mundur. Mereka juga tahu kekuatan Chen Ping. Hanya dengan biksu kelas 5 di alam komposit ini, Chen Ping dapat dengan mudah menangani mereka. Ji Yun. Mereka juga mengambil Siti Qiao mundur beberapa langkah, dan kemudian memandang Gao Qiji seperti lelucon, karena dia tahu bahwa wajah Gao Qiji akan ditampar oleh Chen Ping sebentar lagi. Tanda seru. Dan 4 elit senior mengepung Chen Ping. "Nak, aku ingin mengubahmu menjadi patung es dan menyegelnya di utara yang ekstrim ini selamanya." Gao Qiji tersenyum dingin, dan kemudian semburan kabut putih meletus dari tubuhnya seketika. Pada saat yang sama, keempat bawahan elit senior juga mulai mengeluarkan semburan kabut putih. Kabut putih ini adalah udara dingin. Dimanapun udara dingin lewat, bahkan udara membeku. Udara dingin 5 orang menyelimuti Chen Ping. Berhenti. Tepat ketika Chen Ping diselimuti oleh udara dingin, tiba-tiba terdengar teriakan. Segera setelah itu, Gao Qilan melompat ke sisi Chen Ping, lalu melambaikan telapak tangannya, udara dingin langsung menyebar ke sekitarnya. Gao Qiji melihat ini, buru-buru menarik kembali rasa dinginnya, menatap Gao Qilan dan berkata, "Kakak, apa yang kamu lakukan?" "Xiao Ji, bagaimana kamu bisa menembak dan melukai seseorang dengan santai?" Petik 2. Gao Qilan bertanya pada Gao Qiji. "Kakak, orang ini mempermalukanku di arena Kabupaten Jialing, tentu saja aku ingin balas dendam." Petik 2. Apakah kamu mengenalnya? Mengapa membantunya? Petik 2. Gao Qiji bertanya dengan bingung. "Omong kosong, dia adalah penyelamatku. Tanpa dia, adikmu dan aku pasti sudah terbunuh sekarang," kata Gao Qilan keras. "Ah, seorang penyelamat." Gao Qiji tercengang, wajahnya penuh ketidakpercayaan. "Aku tidak mau, kamu hanya berbohong padaku. Orang ini tidak sekuat kamu, bagaimana dia bisa menyelamatkanmu? Cepat minggir, aku akan menghapusnya. Jadi bersiaplah untuk lakukan." Gao Qiji sama sekali tidak percaya kata-kata Gao Qilan, berteriak keras kepada bawahannya. "Beraninya kamu!" Mata Gao Qilan membelalak,
dan semua pelayan keluarga Gao gemetar ketakutan. Gao Qiji ingin mengatakan sesuatu, tetapi Gao Qilan melangkah maju dan menamparkan wajah Gao Qiji. Kamu bahkan tidak mendengarkan kata-kataku, itu benar-benar menentangmu. Apakah kamu ingin aku memberitahu kakak, biarkan kakak membawamu kembali, bersihkan dengan baik, dan jujur. Gao Qilan menatap Gao Qiji dengan dingin. Kali ini, Gao Qiji cukup ketakutan, dia dengan cepat berubah menjadi ekspresi sedih, menarik lengan Gao Qilan dan berkata, kakak, jangan beritahu kakak, aku akan mendengarkanmu, bukan, aku salah. Chen Ping tidak bisa menahan tawa saat melihat penampilan Gao Qiji. Sepertinya ini benar-benar satu hal, adik laki-laki takut pada kakak perempuan, itu benar-benar ditekan oleh darah. Apakah kamu baik-baik saja? Gao Qilan berjalan menuju Chen Ping dan bertanya. Chen Ping menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Anak ini mencari masalah untukmu. Katakan padaku, aku akan membersihkannya untukmu, dan orang ini akan menimbulkan masalah di mana-mana. Gao Qilan memelototi Gao Qiji dan berkata. Gao Qiji menunduk, tidak berani kentut lagi. Saat ini, Ji Yun yang berada di samping, melihat Gao Qilan, matanya tegak. Dia langsung tertarik dengan kecantikan Gao Qilan. Hai, Nona Gao, nama saya Ji Yun, putra tertua dari Sekte Feitian. Ji Yun mengambil inisiatif untuk maju dan mengikuti Gao Qilan untuk memperkenalkan dirinya. Oh, Gao Qilan hanya melirik Ji Yun, bertingkah sangat acuh tak acuh. Ji Yun menabrak dinding dalam sekejap, membuat wajahnya penuh rasa malu. Nona Gao, kemana kamu pergi? Apakah kamu juga mencari harta karun? Tanya Chen Ping. Lagi pula, masalah harta karun sekarang sudah terkenal di seluruh negeri utara. Saya tidak mencari harta karun, saya mencari orang. Petik 2. Gao Qilan secara singkat berbicara tentang menemukan Suyuki. Gao Qilan mengatakannya dengan mudah, tetapi dia tidak tahu bahwa ekspresi Chen Ping menjadi bersemangat ketika mendengarnya. Nona Gao, dua gadis yang tinggal bersamamu apa adanya itu panggilan. Siapa nama mereka? Petik 2. Chen Ping tiba-tiba meraih lengan Gao Qilan dengan penuh semangat dan berkata. Gao Qilan sedikit mengernyit, Chen Ping mencengkeramnya seperti ini, dan itu menyakitinya. Nak, lepaskan adikku. Melihat ini, Gao Qiji buru-buru berkata. Chen Ping berteriak. Diam. Gao Qilan memelototi Gao Qiji. Gao Qiji mundur, dan Chen Ping buru-buru melepaskan tangannya untuk meminta maaf. Nona Gao, maafkan aku sangat bersemangat. Petik 2. Sekarang gadis-gadis yang tinggal di rumahku bernama Huo Feng dan Yu Jiameng. Itu sebabnya aku pergi ke gua untuk mencari gadis yang sepertinya bernama Suyuki, kata Gao Qilan. Ketika Chen Ping mendengar nama-nama ini, tubuh gemetar terus-menerus. Itu mereka, gumam Chen Ping. Melihat Chen Ping seperti itu, wajah Gao Qilan terpana. Kakak, apa yang kamu katakan beberapa hari ini seorang gadis? Apakah mereka yang kedua saudara tertangkap dan menikmati? Petik 2. Gao Qiji tidak menyadari ketidaknormalan Chen Ping, tetapi bertanya pada Gao Qilan. Mendengar kata-kata Gao Qiji, Chen Ping mengerutkan kening, dan aura pembunuh yang mengerikan langsung menyelimuti semua orang yang hadir di keluarga Gao. Jika benar seperti yang dikatakan Gao Qiji, Huo Feng dan yang lain dihina oleh anggota keluarga Gao. Kemudian Chen Ping akan membuat keluarga Gao menghilang selamanya. Merasakan aura pembunuh yang tiba-tiba pada Chen Ping, Gao Qilan mundur 2 langkah karena terkejut. Melihat ini, Liu Ruyan buru-buru menjelaskan, Nona Gao, gadis-gadis yang Anda sebutkan tadi semuanya adalah wanita Chen Ping. Mereka telah lama berpisah, dan Chen Ping telah mencari mereka. Gao Qilan segera memahami cinta Chen Ping mengapa Ping penuh dengan tatapan membunuh, dan dengan cepat menjelaskan, Chen Ping, jangan salah paham, saudara laki-laki kedua saya tidak menyentuhnya sama sekali, saya mengaturnya di rumah saya, selain itu, saudara laki-laki kedua saya sudah memberi pelajaran. Dengan penjelasan Gao Qilan, aura pembunuh di tubuh Chen Ping perlahan menghilang.